Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Guru? Alhamdulillah. Sudah lama nunggu kayaknya. Iya, ini janjinya tadi jam setengah 12 ya. Oke, tadi itu masih ngurusin anak-anak yang ujian Bu. Mohon maaf ya. Ini gimana nih? Jadi kita rencana mau Oke. ini kegiatan supervisi dalam rangka sebenarnya ini untuk menyelesaikan tugas CGP angka 6 saya. Jadi saya ditugaskan itu untuk melakukan supervisi akademik dengan pendekatan kucing. Apa sih kucing itu Pak Guru? Kucing itu apa ya? Jadi kucing itu nanti ada proses ada coach itu tugasnya memberikan arahan. Sebenarnya bukan arahan tapi membantu kucing untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Tapi yang memberikan solusi yang kucingnya sendiri yang di coach. Misalnya nanti saya jadi coachnya, ibu jadi kucingnya, berarti apa masalahnya Saya ibu mencari masalah sendiri. ceritakan. Nah, nanti solusinya datang dari ibu saya yang membantu bagaimana mengarahkan supaya ibu menemukan solusi. Itu sih jadinya ya apa ya, kemitraan. Ya, terkait dengan supervisi kita, Bu Guru rencana mau ngajar kelas berapa? 12 MIPA 1 aja Pak Guru ya. Terserah, yang penting gimana nyamannya, gimana enaknya. 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Hari apa jadwalnya? Hari sekarang Senin, berarti besok Kamis. Kamis ya, mudah-mudahan bisa nanti Insya Allah observasi. Materinya apa besok yang mau diajarkan? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Kelas 12 ini? Kelas 12. Kelas 12 pembelahan sel. Jadi kalau kita supervisi dengan pendekatan coach itu lebih ke ini Bu, lebih ke kemitraan. Tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang lebih kurang dan sebagainya. Jadi Saling mitra, berbagi. saling berbagi. Iya, itu sendiri sama-sama saling bantulah supaya dapat menemukan solusi. Tapi nanti saya ini harus banyak dibantu nih. Sepertinya. Dibantu ngapain dulu? Ya Bu Guru, ini tujuan pembelajarannya apa ya? Kalau pembelahan sel, menganalisis proses pembelahan sel. Menganalisis proses ya. Proses pembelahan sel sebagai dasar Sebagai dasar penurunan sifat dari induk ke keturunannya. ini rencananya berapa kali pertemuan? 2 kali pertemuan untuk yang KD ini. Jadi maklum saya kan guru kimia, jadi Ya. susah lah, nggak tahu nih pembelahan sel itu apa, kayak Ya, gimana. nanti sama-sama belajar kan Pak Guru? Harus salah. Kalau area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira area yang mana yang ingin dikembangkan dari anak-anak itu? Intinya kan dia ke hasil akhir ya, hasil nilainya. Jadi tujuannya ke motivasi anak, Motivasinya ya. sama keaktifan anak. Keaktifan itu area yang dikembangkan. Apalagi ada nggak yang lain selain motivasi, keaktifan? Tentunya tadi kan hasil belajar lah mau ditingkatkan ya. Pokoknya sumber masalahnya itu kan hasil belajar. Kenapa dia bisa rendah ya, karena motivasi yang masih kurang, aktif di kelasnya juga kurang, apa ya, Apalagi pembelajaran yang menyenangkan lah. ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa menurut ini. Sudah Kalau sudah menyenangkan kan otomatis dia termotivasi dan hasilnya nanti ini yang menarik ini, meningkatkan motivasi, terus apalagi keaktifan, terus membuat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. biar anak tidak bosan Pak Guru. Nah, untuk materi ini kira-kira
strateginya gimana supaya anak bisa senang, supaya termotivasi? Rencananya ibu lah. Rencananya itu mau pakai model PBR. Ini modelnya Ya, pakai PBR dengan diskusi kelompok. Ya, metodenya itu pakai Diskusi diskusi. kelompok. Ada alat bantunya nggak? Ya, PowerPoint, LCD, proyektor. Kalau PPT-nya isinya apa? Sama Selain dengan yang di buku atau apa? dikembangkan Pak Guru, nanti dikasih video pembelajaran, animasi, kita cari-cari juga di YouTube ya. Kemudian ada nggak yang sudah dibuat video sendiri Bu? ini mau belajar ini Pak Guru. Siapa tahu. Insya Allah. Tapi ini udah luar biasa nih, video udah lengkap lah, banyak kalau di YouTube kan ya, video pembelajaran. Ya, kalau masalah pembelahan sel itu memang banyak sih. Contohnya nanti kita kasih dia bagaimana proses pertumbuhan, kan larinya ke bab berikutnya. Jadi di pertumbuhan itu dia bisa lihat pembelahan, video-video itu bisa dikaitkan dengan, jadi dia bisa menemukan masalah itu, bisa menyimpulkan tentang pembelahan sel itu dari gejala alam yang dia lihat sehari-hari. Oke Bu Guru, tapi ini kan rencananya dua kali pertemuan. Mungkin saya observasinya nanti cukup 1 kali pertemuan saja. Selebihnya mungkin saya minta foto-foto aja kan nggak mungkin saya juga mengajar, tidak mungkin saya nemenin Bu Guru 2 kali pertemuan tiap Kamis, nggak selesai nanti saya ngajar. Senin Kamis Pak Guru. Oh, Senin Kamis. Silahkan, mau ikut membersamai kami boleh, mau setengah-setengah boleh. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ini guru. Yang penting tujuan pelajarannya sudah kita sepakati lah istilahnya. Kemudian area pengembangannya nanti ini kan jadi dasar kita untuk observasi kira-kira anak meningkat atau ada hasilnya enggak. Semoga ya. Mudah-mudahan ini udah bagus, strateginya udah bagus. Dengan video semoga mereka lebih fokus. Saya kira itu aja sebenarnya yang perlu kita obrolin sebelum observasi. Jadi nanti kegiatannya kan ada pra observasi, terus observasi saat ibu ngajar, nanti ya saya observasi sesuai dengan instrumen. Kemudian nanti kita ngobrol pasca observasi. Pasca itu jadi supervisi akademiknya ada 3 tahapan: pra observasi, dan pasca observasi. Jadi nanti di akhir itu nanti kita ngobrol gimana rasanya, terus apa yang kurang, apa yang didapat. Nanti dikasih masukan nggak kita ini Pak Guru? Ya saling kasih masukan, tapi intinya nanti yang membuat masukan itu ibu sendiri, nanti lebih ke ibu dengan potensi-potensi, dengan sumber daya yang ibu rasa miliki lah. Nggak mungkin dipaksakan harus sekolah dulu 1 tahun kan. Kita pakai ini aja, penyelesaian masalah berbasis aset istilahnya. Jadi apa yang kita punya itu aja kita pakai dulu. Jangan kita cari-cari yang nanti kita minta tolong, yang kita punya aja. Ya apa adanya, realnya ya. Iya. Siap. Oke Bu Guru, terima kasih atas waktunya, ini mengganggu. Oke, makasih. Kita cukupkan untuk pra observasi. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Insya Allah, mudah-mudahan kita sehat semua, bahagia Kesempatan ya Pak Guru. Ada pertanyaan sebelum? Sebenarnya saya sih mengharapkan nanti itu ada masukan Pak Guru. Ya insya Allah lah, nanti kita sama-sama ya belajar ya Pak Guru. Nanti kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lihat, kemudian apa hasil kita observasi, diskusi, kita bisa simpulkan untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Cek dulu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke deh, ayo ke kelas. Sebelum mulai pimpin doanya nanti. Mulai pelajaran dengan kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing.
evolusi di dalam anggota tubuh kita. Apa yang paling ada kaitannya enggak dengan punya rambut, punya kuku, punya dari belajar materi ini adalah ketika kita belajar materi pembelahan sel ada 5 tujuan yang diharapkan kalian bisa capai. Yaitu ada tontonan video ya, tontonan video kalian bisa mengalami pembelahan mitosis. Melalui pengamatan video kalian juga bisa menganalisis fase pembelahan mitosis, kemudian fase pembelahan meiosis dan fase Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perkenalkan kami dari kelas 3 akan mempresentasikan tugas dari guru nomor 3 yaitu menganalisis pembelahan mitosis pada sel. Gambar yang kedua adalah tahapan berfase. Ini dari apa kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, bisa ada gambaran enggak tentang pembelahan sel? Kalau yang menyimak presentasi temannya, ada ketemu yang salah enggak? Ada. Di mana? Di mana Yuzila? Belum ya? Kurang menyimak. Kalau yang Ibu simak semua hampir benar, cuma ada beberapa kata tadi yang keselio mungkin ya.
Oh. Ada nggak yang ketemu kata-kata keseleo? Iya, itu satu ya Rian. Kariokinesis salah baca, punya temannya. Satu kariokinesis, harusnya apa di situ tadi Rian bilangnya? Berarti tidak nyimak, padahal ada catatan di sana di depan. Yang kedua, ada kelompoknya siapa tadi ya? Ekuator, Ekuador. Ada dua ya yang melakukan sel itu membelah, masih ada namanya kariokinesis sama sitokinesis. Apa bedanya? Kariokinesis itu pembelahan inti sel. Ini pembelahan inti sel. Kalau ini Pembelahan plasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Ya Allah, Regina. Terima kasih Regina. Jadi ketika tahap akhir dari pembelahan itu baru dia melakukan ini ya. Nanti sudah pilihan yang tadi ini tadi. Jadi tahap apa dia terjadi sitokinesis? Tahap yang anak kasar tapi masalahnya satu atau dua? Ya, dua. Jadi pemahaman saya bisa kita mati harus kita juga misalkan remaja waktu yang panjang kemudian yang itu semuanya terjadi karena adanya pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua, metafasis dan meiosis. Keduanya memiliki 4 fase yang sama, mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Namun meiosis memiliki Pertemuan berikutnya. Ingat tugas untuk pertemuan berikutnya halaman 117 bagian A dan B. Buku yang ini ya. Oke deh, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul sudah bisa hadir mendampingi saya di sini yang sekaligus dalam proses pendampingan individu 5 dalam program pendidikan calon guru penggerak. Di sebelahnya Bu Nurul ada pengajar praktik saya namanya Pak Rudi Afandi, Ahmad Rudi Afandi. Beliau senior Fakultas Kurikulum di SMA 1 Lembar, mata pelajaran matematika. Beliau selesai program CGP itu angkatan 2, berarti tahun 2021. Oh baru ya, 2021 ya, sama seangkatan beliau. Jadi tujuan hari ini kita ketemu bertiga, Pak Rudi sebagai PT itu mendampingi proses coaching supervisi akademik lanjutan dari kemarin, proses yang pra observasi, kemudian observasi ibu mengajar, kemudian sekarang yang terakhir yaitu supervisi pasca observasi. Sama seperti biasa, jadi sekarang kalau pasca observasi kita sepakati dulu bahwa supervisinya ini bertujuan untuk bagaimana kita melihat keberhasilan dari perencanaan yang kemarin di pra itu, apakah tercapai nggak tujuannya, kemudian apa kendala-kendalanya, kemudian apa yang bisa kita gali lagi, potensi apa yang kita miliki yang bisa kita memperbaiki atau mungkin menambah supaya lebih maksimal lagi. Jadi itu Bu Nurul, jadi mudah-mudahan Nurul tetap sehat, tetap semangat, dan tambah berkualitas menjadi guru yang super. Boleh dimulai ya Bu Nurul ya. Nah,
dari pengalaman kemarin, dari praobservasi, kemudian merencanakan pembelajaran, membuat RPP, kemudian mengajar. Nah, setelah selesai itu, coba ceritakan gimana sih perasaannya Bu Nurul, apa yang kira-kira didapat sesuatu yang baru, apa kendalanya, apa yang sudah berjalan dengan baik. Ini yang kemarin ya, yang di 12/1 ya Pak? Iya, iya, 12. Alhamdulillah ya, kalau saya rasa apa yang sudah direncanakan semua berjalan dengan baik. Sintak-sintak yang ada di RPP sudah berjalan dengan baik. Kemudian kebetulan mungkin materinya juga menyenangkan ya, jadi interaksi dengan anak juga lebih berjalan lancar. Ditambah kebetulan kemarin juga kita pakai media pembelajaran, pakai PPT-nya itu kita buat semenarik mungkin sehingga anak lebih bergairah, lebih semangat. Kemudian kebetulan juga saya tambahkan di situ dengan penerapan TPACK, jadi ada media video yang membuat anak lebih fokus konsentrasinya kepada materi di depan, sambil mereka kemudian saya bentuk berkelompok untuk berdiskusi. Jadi dengan diskusi kelompok otomatis mereka lebih aktif, aktif komunikasi, aktif bertanya. Presentasi ke depan juga mereka sudah bagus. Ya, cuman mungkin satu aja kendala yang saya rasakan di situ ya Pak O, karena kita ini sekolah besar, harusnya LCD-nya itu kan harusnya dicukupkan ya. Nah, di situ kendalanya adalah harus berebut LCD. Jadi siapa cepat? Nah, kalau ketika kita sudah siapkan gimana kita siapkan video, sudah siapkan bahan ajar, materi ajar, tapi sarananya tidak mendukung, ya percuma gagal. Itu aja kayaknya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini saya melihat lagi waktu kita pernah kemarin sama di RPT-nya kan, Bu Nurul menyampaikan ingin meningkatkan motivasi belajar siswa. Tadi sudah disampaikan juga aktifkan belajar murid, merancang pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan hasil belajar. Ini semuanya menurut Ibu sudah terlaksana nggak? Anak-anak termotivasi? Sangat termotivasi karena mungkin jenuh ya kalau Pak O ya, kalau hanya ceramah modelnya seperti ceramah saja. Jadi mereka butuh model lain, jadi dengan dengan diskusi kelompok. Mungkin kedepannya ke materi lain perlu juga kita pakai proyek ya. Proyek biar mereka benar-benar semuanya aktif bekerja seperti itu. Dari kalau melihat motivasi saya rasa sudah bagus, mereka lebih aktif. Kemudian hasil post-test kemarin kebetulan ada proses, nilainya juga lebih baik dari pengalaman tahun sebelumnya pada materi yang sama. Berarti dari tujuan pembelajaran tercapai, motivasi belajar meningkat, kemudian aktivitas sangat meningkat dengan LKPD dan sebagainya. Pertama LKPD ini kan jadinya dia lebih aktif ya. Iya. Kemudian tentunya apakah dengan apa yang Ibu kerjakan itu pembelajaran sudah lebih berpusat kepada murid? Lebih berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi teacher center ya. Itu apa yang membuat kok menjadi itu? LKPD, diskusi kelompok, kemudian presentasi. Jadi semua sudah terlibat, anak-anak sudah terlibat secara hampir keseluruhan sudah terlibat. Nah, yang berikutnya ya ini bukan mencari-cari ini sih, tapi paling tidak ada nggak yang Ibu rasakan yang masih kurang dari apa yang Ibu lakukan itu? Kayaknya saya masih ada nih sesuatu yang seharusnya bisa saya kayaknya harus diteruskan mungkin Pak ya. Harus seperti ini, mungkin tidak lagi pembelajaran berpusat pada guru, tapi anak dituntut lebih aktif. Jadi kalau mereka sudah aktif, apalagi sudah dikasih soal-soal di LKPD itu, jadi dua kerjaan, selain mencatat juga merekam. Perlu nggak ditambah soal-soalnya lagi gitu? Atau gimana? Bagus juga sih kalau ditambah soal-soal. Tapi kadang kendala waktu kalau sudah itu dari sisi ini ya. Kemudian
kedepannya ada nggak yang ibu ingin lakukan? Kan sudah pakai diskusi, pakai LKPD, terus apa tadi pakai metode yang apa, saya ngelihatnya tadi kayak itu SKCK gitu kan. Saya awalnya ngeliat ini SKCK atau apa gitu kan, kayak itu kira-kira ada nggak yang ingin ibu coba lagi? Itu sebenarnya proyek EJBL. Karena mungkin kelas 12 ini materinya banyak, kemudian waktunya kita dikejar dengan ujian-ujian, tapi semoga kedepannya bisa. Tapi untuk sekedar proyek membuat poster, membuat media pembelajaran, mereka sudah saya kasih. Dan semoga kedepannya bisa lebih konsisten dengan yang cara ini. Terima kasih Bu Nurul untuk kegiatan pembelajaran. Saya juga belajar banyak sama Bu Nurul terkait dengan penyusunan RPP, kemudian pelaksanaan pembelajarannya. Tapi boleh nggak kalau saya misalnya minta ke Bu Nurul, kira-kira kalau menurut Bu Nurul kan tadi sudah ingin mengembangkan kalau siswa motivasinya, bagaimana mengembangkan motivasi, kemudian aktivitas belajar siswa. Nah, kalau dari kapasitas Bu Nurul saat ini, kira-kira dari diri Bu Nurul apa yang ingin dikembangkan lagi? Yang masih kayaknya mau belajar sesuatu lagi Ya, apa kira-kira? harus itu. Nah, kira-kira apa yang mau dikembangkan? IT, saya harus IT. belajar IT karena memang zamannya sekarang anak-anak itu abad 21 ya namanya ya. Iya. Anak-anak sekarang itu jauh lebih kemampuan IT-nya. Ya, jauh literasi lebih digital lah ya. Jadi mungkin itu harus belajar itu supaya tidak Ketinggalan. terlalu jauh. Itu salah satu. Salah duanya? Salah duanya. Siapa tahu ada Salah lagi. duanya ya kalau ada pelatihan apa ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka nih Pak ya. Oh, terkait Kemarin dengan saya kurikulum buka, merdeka ya. kemarin PMM. buka platform Merdeka Mengajar. Ternyata di situ saya juga banyak Hah? nggak tahu Ada ya. sesuatu yang baru Ini gitu. bener ini Pak bener ini. Berarti ingin mendalami PMM lagi. Kan harus ke sana juga Iya, kita kan. iya. Sementara saya belum ke situ. Ada selain itu lagi mungkin. Ya siapa tahu nanti kita bisa bercerita ke teman-teman yang lain, terus ternyata banyak yang punya misi sama, lebih mudah kan? Itulah Kita mau pelatihan IT. perlu komunikasi di MDMT Pak ya. Ya, di situ. Oh berarti ingin mengembangkan ini juga komunitas. Komunitas Pak Alet ya, ini komunitas. Karena rata-rata sebenarnya kita itu sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga komunitas itu menjadi, kita nggak bisa salahkan pengurus juga, karena mereka juga punya kesibukan. Kita nggak tahu kurang kita di mana kalau kita belum ketemu dengan teman kita. Berarti supervisi ini salah satunya bisa Salah satu, alhamdulillah ya. minimal bisa. mungkin kita bisa introspeksi diri ya, karena ini memang setidaknya bukan. Ngerasa aja diri saya baik, tentunya nanti pas orang supervisi ternyata ini belum. Dan kita harus terima. Oke, luar biasa Bu Nurul, terima kasih sudah mau menjadi rekan mitra saya untuk saling belajar, Terima kasih juga Pak untuk mau membantu saya untuk terus belajar menjadi Kalau dari supervisor sini saya yang nggak baik. dapat. Saya masukkan kan. Iya, mudah-mudahan nanti. Jadi ini kita istilahnya supervisi akademik dengan pendekatan coaching series ya. Jadi modelnya kemitraan. Jadi ini padanannya kan kayak misalnya konseling. Kalau konseling itu biasanya konselor yang memberikan jawaban untuk memecahkan masalah. Guru BK itu biasa dia harus membantu anak memecahkan masalah. Tapi kalau coaching itu kami hanya membantu untuk mengarahkan menuju jawaban-jawaban yang dari potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang satu lagi apa ya, kalau yang langsung guru lah atau pelatih lah misalnya kayak itu kan betul-betul primer, melatih betul gitu. Jadi dari nol lah. Jadi itu yang bisa kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa saja Bu Nurul nanti yang meng-coaching saya bisa menanyakan sesuatu nih gimana nih masalahnya, karena emang coaching ini dia timbal balik karena kemitraan setingkat, bukan ada yang lebih pintar ada yang kurang, ini sama, hanya kita kayak ada orang curhat
kita bantu mungkin ya, membantu untuk kan yang menyelesaikan harus yang curhat kan, nggak bisa kita orang curhat terus kita yang Oke, kita terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Nurul. Mudah-mudahan setelah proses supervisi ini Bu Nurul tambah hebat, tambah menjadi guru super, disayangi sama anak-anak, dan kita sama-sama berinovasi dan tambah kreatif. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, SSI. Saya mengajar di SMAN 1 Gerung, mata pelajaran biologi kelas 12. Alhamdulillah kemarin sudah disupervisi oleh Bapak Bowo Arianto, dan perasaan saya sangat senang dengan adanya supervisi ini. Saya bisa tahu di mana kurang saya, apa yang harus saya lakukan, perbaikan ke depannya agar apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian dengan masukan-masukan itu juga bisa mengembangkan diri agar menjadi guru yang lebih inovatif